Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagas Puji Laksono, dosen Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya ingin mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat skala nasional dan di wilayah hukum DI Yogyakarta. Ada kabar gembira tentang pergerakan data infeksi COVID-19 di tanah air. Saya amati 3 hari ke belakang, saya melihat laju pertambahan pasien sembuh naik signifikan di saat laju pertambahan pasien positif harian naik sedikit, stagnan, bahkan turun kemarin. Ini adalah suatu pertanda bahwa tidak lama lagi pergerakan data ini akan menurun. Di mana di saat menurun itu laju pertumbuhan atau laju pertambahan pasien sembuh lebih tinggi dibanding laju pertambahan pasien positif baru. Kalau kita tarik 4 minggu ke belakang, datanya sangat konsisten, di mana laju pertambahan pasien positif harian lebih tinggi, bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan laju pertambahan pasien sembuh. Ini menunjukkan bahwa trennya naik, dan nanti saat turun adalah sebaliknya. Itu terjadi di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Energinya turun, pergerakan datanya adalah pergerakan data yang teredam. Ini yang terjadi. Anehnya tidak terjadi di Jogja. Di Jogja energinya masih tinggi dan terus bertambah. Jika ini dibiarkan terus, tidak menutup kemungkinan laju infeksi akan berkembang liar tak terkendali, dan juga tidak menutup kemungkinan DI Yogyakarta akan menjadi epicentrum baru di tanah Jawa jika pelaksanaan PPKM darurat di wilayah hukum DI Yogyakarta masih seperti sekarang ini. Saya memohon dengan amat sangat kepada Pemprov DI Yogyakarta untuk lebih serius, fokus, bekerja keras untuk rakyat. Rakyat tidak hanya butuh disapa, tapi rakyat juga butuh disejahterakan hidupnya. Pada kesempatan ini saya mengapresiasi setinggi-tingginya kepada TNI Polri yang telah mengawal pelaksanaan PPKM darurat di wilayah DI Yogyakarta dengan sangat humanis. Tetapi sayangnya humanis tidak cukup. TNI Polri harus tegas dan konsisten. Penutupan jalan-jalan protokol di wilayah DI Yogyakarta sepertinya tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Karena apa? Karena spot-spot yang jumlahnya banyak sekali di wilayah hukum DI Yogyakarta ini yang berpotensi menjadi klaster baru dibiarkan terus terjadi, yaitu rumah ibadah. Saya memohon tutup rumah ibadah sementara waktu sampai kita bisa mengendalikan infeksi ini pada nilai yang rendah dan kemudian kita evaluasi ke depannya. Sekali lagi saya ingatkan, pergerakan data infeksi COVID-19 di Yogyakarta bukanlah pergerakan data yang teredam, tapi energinya masih tinggi, berpotensi menjadi berkembang liar tak terkendali. Mohon diingat ini. Dan saya ingatkan juga pada Pemprov DIY bahwa Provinsi DI Yogyakarta adalah provinsi termiskin dengan kesenjangan sosial yang tertinggi. Jika infeksi yang sangat tinggi ini terus terjadi dan akumulasinya akan menjadi beban berat bagi Vaskes, maka yang pertama kali menderita adalah rakyat miskin. Saya ingatkan itu. Saya peringatkan sangat keras untuk itu. Sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.